Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu السعي قال يا أبت إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada petang hari ini kita dapat menyisihkan sebagian masa kita untuk memenuhi jemputan Allah, menunaikan kewajiban setiap insan yang beriman, yakni solat fardu maghrib berjamaah dan memakmurkan masjid. Setelah sepanjang hari tadi kita telah melakukan aktiviti-aktiviti di dalam kita mencari karunia Allah. Semoga apa saja yang kita lakukan sepanjang hari tadi merupakan tambahan amal-amal kebajikan kita, dan kalaupun ada kekurangan dan kesilapan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memaafkan kita. Saya diberi tajuk khas bersempena kita menyambut bulan Zulhijjah, yaitu dengan tajuk Rahasia Pengorbanan dan Cinta kepada Ilahi. Jadi di sini ada dua yang nak kita uraikan adalah cinta kepada Ilahi dan pengorbanan. Ini kalau nak diikutkan panjang, tapi baiklah, saya akan coba seringkas-ringkasnya. Saya mohon Tuan Bilal nanti kalau misal sudah masuk masa, kasihlah waktu sedikitlah, lebih agak 5 minit, 3 minit. Rahasia pengorbanan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi, yang masyhur namanya, dikenal di seluruh dunia karena kemilau syair yang menghujam kesadaran. Maulana Jalaluddin Rumi menjelaskan bahwa cinta adalah samudra tak bertepi yang menjadi serpihan-serpihan busa bagaikan perasaan Siti Zulaiha terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Cinta dan pengorbanan dalam konteks Zulhijjah, dalam konteks Idul Adha,
tentu tidak terlepas dari cinta dan pengorbanan. Sebab Idul Adha atau yang biasa disebut dengan Hari Raya Haji yang dilaksanakan pada tarikh 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13. Dikisahkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa usia umur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat itu berusia 85 tahun, hidup bersama istri tercinta yang kita kenal dalam sejarah bernama Siti Hajar. Kedua pasang suami istri tersebut sangat menanti dan menginginkan seorang anak laki-laki supaya kelak melanjutkan ajaran Allah di muka bumi. Setiap hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah untuk memberikan sang belahan jiwa melalui doa-doanya. Banyak tersebar dalam Al-Quran. Di antaranya, tuan-tuan, kalau ada di antara kita yang masih dalam usia subur, belum mendapatkan zuriat, ya, coba baca doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini bukan sekejap, makan masa yang cukup lama. Begitu juga doa Nabi Nuh alaihissalam, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Doa Nabi Adam datuk kita alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jangan heran kalau kita berdoa sudah berpuluh-puluh tahun belum juga dikabulkan, ya? Sebab doa ini cepat atau lambat pasti dikabulkan. Ada kalanya dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta dan diganti oleh Allah dengan perkara-perkara yang lain. Suami istri dan Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, kemudian Ismail alaihissalam, dapat dikatakan terlalu singkat masanya, sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kala itu masih menyusui dan tinggal di tanah yang tandus, yakni Mekah. Terjadi dialog. Istri Bunda Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa kau pergi meninggalkan kami?" Nabi Allah Ibrahim hanya diam dan tidak menoleh pada Siti Hajar, dan dengan wajah sedih tanpa merespons pertanyaan sang istri Siti Hajar. Lalu Bunda Siti Hajar merubah pertanyaan, soalan, "Wahai suamiku Ibrahim, kau pergi meninggalkan kami, adakah karena perintah Allah?" Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Ya, saya pergi meninggalkan kalian berdua untuk mencari petunjuk." Bukan sehari dua hari, satu minggu dua minggu, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah 13 tahun lamanya
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, baru jumpa setelah berpisah selama 13 tahun, dapat ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk penyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, dialog antara sang ayah dengan sang anak. Betapa indahnya kalimat itu, dan hendaknya kita mengambil contohlah. Kalau kita sudah berazam apa kitab mau Al-Quran, laksanakan itu perintah Al-Quran, larangan Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah diingatkan dengan Al-Quran, kalau tak sesuai dengan pendapat otak kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita macam orang yang pekak dan tuli, tak mau dengar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ulangi lagi, falamma balagha ma'al sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, qala ya abati inni ara fil manam. Ibrahim berkata, wahai anandaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Inni atba'uka fanzur madza tara. Maka pikirkanlah nak, apa pendapatmu. Dia tidak langsung memerintah, nak turuti perintah abah, tidak, tapi ditanya, macam mana dulu nak pendapatmu mimpi abah ini. Maka seorang pemuda yang dapat menjadi contoh, Nabi Allah Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ia menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tuan-tuan, kalimat satajiduni insyaallah ini sudah diawali diucapkan oleh istri Nabi Ibrahim, bunda Nabi Ismail, ketika nak ditinggalkan. Dengan siapa engkau tinggalkan kami? Dengan Allah. Maka Siti Hajar menjawab, if'al ma tu'mar, segera laksanakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Rupanya kalimat ini terulang lagi keluar dari lidah yang mulia Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika menafsirkan mimpi dari ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk disembelih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita semak betul-betul ya. Ketika prosesi penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam meminta kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ada 7 permintaan ketika menjelang nak disembelih. Permohonan pertama, wahai ayahanda, ikatlah tanganku, ikat tanganku. Permohonan kedua, ikatlah kakiku supaya tidak merepotkan prosesi penyembelihan. Dan permohonan yang ketiga, ayah, buka bajuku, jangan sampai terkena percikan darah. Permohonan keempat, wahai ayah,
putarlah wajahku ke bumi. Artinya jangan sampai Nabi Allah Ibrahim ternampak wajah anaknya, jadi terungkupkan wajahnya ke bumi. Permohonan kelima, ayah, jangan menceritakan peristiwa ini kepada bunda, karena aku tak sanggup melihat kesedihan dan air mata bunda. Permintaan yang keenam, wahai ayah, jangan ayah menceritakan kejadian ini kepada teman-teman seumuran denganku, seusiaku. Dan permintaan yang ketujuh, sampaikan permohonan maafku kepada bunda, karena semua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berkali-kali pergi umrah, pergi haji, tapi kita, maaf, mungkin belum sempat menangkap filosofi dari peristiwa 7 permintaan Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang 7 permintaan tadi baru saya uraikan. Seterusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan ciuman terakhir kepada sang belahan hatinya, putra tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memejamkan mata sambil memegang pisau ke arah leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Subhanallah, sodakta ya Ibrahim. Allah berfirman, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Cukup. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti posisi Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan seekor domba, dan peristiwa tersebut diabadikan dalam data sejarah peradaban manusia. Jadi momentum Idul Adha adalah peristiwa penting yang kita renungkan dan kita terapkan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, antara lain ketaatan seorang anak, keikhlasan dan kesabaran 2 figur tokoh ini antara anak dengan bapak, serta cinta dan kasih sayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kembali kita kepada tokoh sufi di atas, yakni Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau adalah satu penyair dan sufi besar dalam sejarah Islam. Beliau ini ada hubung kerabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab ada orang yang tak paham mengatakan Jalaluddin Rumi tadi non muslim. No, dia muslim. Tapi yang hebat, ketika dia mengajar, murid-murid yang datang bukan orang Islam saja, lintas agama, penuh ya. Karena Jalaluddin Rumi seorang penyair, seorang ahli sufi yang agung dan sangat terkenal. Bahkan sampai ke hari ini karya-karya syair-syair beliau masih dikagumi di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan dengan berbagai-bagai bahasa. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Masnawi, yang berisi kumpulan kisah-kisah yang mengandung ajaran-ajaran spiritual dan moral yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan cerita-cerita rakyat. Puisi-puisi Rumi mengandung keindahan, kedalaman, dan kebijaksanaan spiritual yang membahas tema-tema tentang cinta. Nah, itu tadi ya, pengorbanan dan cinta kepada ilahi, spiritual, dan pencarian akan kebenaran dan makna hidup. Cinta, love, adalah jalan menuju Allah.
Cinta adalah sumber kebahagiaan dan kesedihan. Cinta adalah penghapus ego dan kebodohan. Cinta adalah penghubung antara manusia dan alam. Dan cinta adalah rahasia dari segala rahasia. Selalu saya dalam menyampaikan dakwah, ya, kita harus penebar cinta dan kasih sayang. Cinta mengajarkan tentang bagaimana cara mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan apa dia? Kesempurnaan batin dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepadanya, mensucikan hati, membaguskan akhlak, meningkatkan kualitas ibadah, tabah dan tegar dalam menghadapi cobaan dan godaan dunia, serta mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Doa yang sangat terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Coba renungkan doa ini, tuan-tuan. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan catatan terlepas dari risiko neraka. Sebab kemungkinan kita telah mencapai bahagia dunia, tetapi ada risiko menyebabkan kita masuk neraka. Maka doa ini hayati benar-benar kita ingin meraih bahagia dunia, bahagia akhirat. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab api neraka. Kehidupan dalam cinta, kehidupan yang menempatkan manusia pada hakikatnya sebagai seorang pencinta dan untuk yang dicinta, karena manusia adalah inti dari alam dan himpunan sifat alam. Dalam salah satu puisinya, Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, segala kesempurnaan dan keindahan dalam diri manusia merupakan pantulan sifat-sifat Allah, sebagaimana membiasnya sinar rembulan yang benderang pada sebuah sungai yang bening. Manusia itu bagaikan air bening yang di dalamnya terlihat sifat-sifat Allah, dan di dalamnya ilmu dan keadilan dan kelembutan Allah terpantul dengan jelas, sebagaimana terpantulnya cahaya bintang kejora pada air yang mengalir. Dalam diri manusia harus ditumbuhi dan dimekarkan oleh cinta, karena cinta dapat menjadi alat penggerak segala makhluk menuju cinta abadi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apapun yang kita laksanakan, kita bekerja keras, kita berusaha mencapai kebahagiaan rumah tangga, kita ingin hidup harmoni karena berlandaskan cinta. Kemudian saudara-saudara sekalian, dalam diri manusia harus ditumbuhi dan dimekarkan oleh cinta, karena cinta dapat menjadi alat penggerak segala makhluk menuju cinta abadi. Cinta yang demikian akan mengingatkan kepada cinta tanpa batas dan bertemu cinta yang hakiki, yakni cinta kepada si pemilik cinta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap individu melihat orang lain sebagai manifestasi dari bentuk cinta kepada Tuhannya, insya Allah konflik dan kebencian tidak ada tempat di tempat itu. Apa sebab terjadinya konflik? Apa sebab terjadinya saling membenci?
bahkan saling berperang, saling membunuh karena rasa cinta sudah terkeluar dari sifat dalam jiwanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kita mempunyai tanggung jawab moral yang berat. Ringan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah, Ar-Rahmanirrahim. Ingat itu tuan-tuan, diminta pertanggungjawab ucapan itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap tapi tak kamu amalkan, tak kamu buktikan? Jadi salah satu misi kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wakil Allah, menjadi khalifah Allah untuk penebar, untuk penyambung cinta dan kasih sayang. Karena sifat semula jadi sifat Allah adalah Rahman dan Rahim. Jadi saya minta maaf, ya, Allah tidak kejam, Allah bukan pendendam. Kalau kita merasakan penderitaan, apakah di dunia, apakah di akhirat kelak, bukan Allah yang jahat, tapi itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Sebab Al-Quran sudah menyatakan dengan jelas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat ihsanlah kamu, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku, kata Allah, telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau hari ini kita mengalami sukacita, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kita mengalami duka cita, jangan menyalahkan Allah, tetapi kita nak tepuk dada tanya selera, koreksi diri. Itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Saya kadang-kadang cukup kecewa, ya, tengok di suatu tempat, bukan di sini ya, bukan di sini, suatu tempat terjadi banjir, longkang pecah, jalan jam, kereta tenggelam, ya. Kemudian dengan senang dia cakap ini bala bencana dari Allah. Padahal bukan dari Allah terjadinya bencana itu. Hasil kejahatan tangan manusia, dia corruption. Semen dia tak dibeli dengan cukup ukurannya, grade besi misalnya, ya, yang rendah, upah pekerja murah, sehingga kualiti jalan dan longkang tadi sangat rendah. Tiba-tiba hujan sikit pecah, banjir. Akibat banjir itu tuan-tuan, masya Allah, Allah kan banyak, ya, menjadi derita, ya, kereta tenggelam, accident dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu bala bencana di muka bumi ini, jangan cepat-cepat kita langsung, oh ini Allah nurunkan bala, ya. Allah tidak kejam, Rahman Rahim. Bala bencana yang terjadi adalah hasil ulah tangan manusia itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, manusia itu bagaikan air bening. Segala kesempurnaan dan keindahan dalam diri manusia merupakan pantulan sifat-sifat Allah, sebagaimana membiasnya sinar rembulan yang benderang pada sebuah sungai yang bening. Jadi kita manusia ini sifat-sifat pantulan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apapun bangsa dia, apapun agama dia, mir ruhihi, kutiupkan ruhku, ruhnya Allah. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, manusia itu bagaikan air bening yang di dalamnya terlihat sifat-sifat Allah, di dalamnya ilmu dan keadilan dan kelembutan Allah terpantul dengan jelas, sebagaimana terpantulnya cahaya bintang kejora pada air yang mengalir. Dalam diri manusia harus ditumbuhi dan dimekarkan oleh cinta, karena cinta dapat menjadi alat penggerak segala makhluk menuju cinta abadi. Cinta yang demikian akan meningkatkan kepada cinta tanpa batas dan bertemu cinta yang hakiki, yakni cinta kepada si pemilik cinta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap individu melihat orang lain
sebagai manifestasi dari bentuk cinta kepada Tuhannya, maka konflik dan kebencian tidak akan memiliki tempat. Maka setiap individu manusia harus menyadari dan mengenali fitrah dirinya sebagai manusia dan menyadari hakikat dirinya dan melaksanakan apa yang menjadi fitrahnya. Setiap manusia tanpa terkecuali berhak atas pemahaman cinta yang sebenarnya. Cinta merupakan hal penting untuk mencapai kedekatan yang sesungguhnya. Cinta mampu mengantarkan manusia kepada hati yang selalu hidup, karena hati merupakan satu komponen yang penting. Karena hati yang baik, maka setiap perbuatan yang dilakukan akan mengantarkan perbuatan yang baik pula. Ini seirama dengan sabda baginda Rasulullah SAW di dalam diri anak Adam ada segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah dia. Tapi apabila rusak, rusaklah dia. Itulah qalbu, hati. Jadi kalau hati kita penuh cinta, hati kita penuh kedamaian, hati kita penuh kasih sayang, akan nampak di anggota tubuh badan kita, perilaku kita. Tapi kalau hati kita penuh dendam, penuh hasad, penuh dengki, penuh kebencian, juga akan nampak dari perbuatan diri kita. Dengan demikian, cinta kepada Allah akan menjadikan seseorang yang memiliki sifat toleransi dan tidak mengkotak-kotakkan manusia atas manusia lain, selalu menjalin hubungan baik pada sesama manusia dari berbagai latar belakang, baik suku, bangsa maupun agama, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menciptakan dunia yang lebih humanis, adil, dan penuh kasih sayang untuk mengekspresikan perasaan dan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada Allah, mencintai Allah, Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita, dan Allah sebagai teman, sahabat, kekasih, dan pasangan hidup. Mari kita bicara dengan Allah dengan bahasa cinta yang penuh dengan kerinduan, pengaguman, kekaguman, kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan yang kita gunakan dari berbagai sumber rujukan seperti Al-Quran, Al-Hadis, cerita rakyat, sejarah, filsafat, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, dengan menggunakan berbagai macam teknik seperti perbandingan, perumpamaan, sindiran, ironi, dan paradoks. Oke, sebagai penutup mengakhirinya, mari kita simak betapa indahnya komunikasi antara seorang hamba dengan Allah yang menunjukkan rasa cintanya kepada Allah dan cintanya Allah kepada seorang hamba. Tanpa cinta segalanya tak bernilai. Jika engkau bukanlah seorang pencinta, maka jangan pandang hidupmu adalah hidup. Sebab tanpa cinta segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapan Allah. Burung-burung kesadaran telah turun dari langit dan terikat pada bumi sepanjang 2 atau 3 hari. Mereka merupakan bintang-bintang di langit, agama yang dikirim dari langit ke bumi. Demikian pentingnya penyatuan dengan Allah dan betapa menderitanya keterpisahan dengan Allah. Bila kutanya kehadiranmu ya Allah dalam kata, akan kusimpan kasihmu ya Allah dalam dada. Bila kucium harum mawar tanpa cintamu ya Allah, segera saja bagai duri bakarlah aku. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam
aku tidak mendapat penolakan. Aku memilih cintamu dalam kesepian, karena dalam kesepian tidak ada yang memilikimu selain aku. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika seorang hamba melepaskan rasa rindunya di penghujung malam, di sepertiga malam, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan amalan qiyamul lail. Ya, sebetulnya qiyamul lail yang paling afdal adalah sunyi sepi, bukan ramai-ramai, bukan itu ya. Sunyi sepi, dan di situ kita dapat meluahkan perasaan kita dengan khusyuk, dengan tawadhu, dan melepaskan rinduan kita kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian doa dan zikir. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian, karena dalam kesepian tidak ada yang memilikimu selain aku. Aku berkata pada cinta, aku tidak mau mengenalmu dan menemukanmu. Lalu cinta menjawab, yang mengenal dan menemukanmu tak akan mati. Ketika aku dalam kegelapan ketika aku dalam kegelapan merintihkan perpisahan, selalu ku yakin akan menembus dan menebarkan cahaya di tengah gelapnya malam. Aku tidak memerlukan teman atau sahabat, aku tidak memerlukan keluarga atau pasangan. Aku hanya memerlukan khalwat denganmu ya Allah, yang memberiku teman sejati untuk hati. Aku tidak mencari pujian atau penghargaan, aku tidak mencari kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya mencari khidmat untukmu ya Allah. Aku hanya membutuhkan cahayamu ya Allah, yang memberiku makan untuk jiwa. Aku mencintai kesunyian lebih dari segalanya, karena di dalamnya aku mendengar suaramu ya Allah. Aku benci keramaian lebih dari segala sesuatu. Aku benci keramaian lebih dari segalanya, karena di dalamnya aku kehilangan dirimu ya Allah. Sesiapa yang berpuasa dengan benar dan ikhlas, perhatikan tuan-tuan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, puasa dengan benar lalu diniatkan dengan ikhlas, ya maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dan mulia. Ia akan mendapatkan rahmat yang luas dan indah. Ia akan mendapatkan cinta yang suci dan abadi. Kemudian jangan banyak tidur. Jangan tidur seperti orang-orang bodoh. Bangunlah dari mimpi-mimpi kosongmu. Ada banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ada banyak harta yang harus kamu cari. Kita nak mengeluarkan zakat, nak tolong orang, nak sedekah. Jangan pemalas, jangan buang-buang masa. Aku tidak membutuhkan roti dan air. Aku tidak membutuhkan daging dan susu. Aku hanya membutuhkan cintamu ya Allah, yang memberiku makan untuk jiwa. Tuan-tuan, inilah kalimat yang kadang-kadang kita dengar, ya, kadang-kadang dilagu-lagukan, dinasih-nasihkan. Tapi ini yang saya uraikan, ini penghayatan dari bahasa sufi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak ya ilahi, hanya engkaulah yang aku tuju, ridhamu yang aku dambakan, dan berilah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat. Makrifat di sini mengenalmu. Maka selalu saya sampaikan tuan-tuan, awaluddin, awal-awal kita belajar agama bukan fikih, bukan tajwid,
bukan sembahyang, bukan yang lain-lain. Awal-awal ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Kita salat, siapa yang kita sembah? Kita berdoa, kepada siapa kita meminta? Kita bertuhan, Tuhan yang mana? Apakah Tuhan hasil pemikiran kita? Tuhan yang kita ciptakan hasil pemikiran-pemikiran manusia. Padahal tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sangat cinta dan kasih sayang. Maka ukuran keimanan kita tuan-tuan bukan diukur dari ibadah ritual saja, tapi lihat prestasinya di tengah masyarakat. Banyak manfaat, banyak jasa kepada sesama manusia, ya, sampai menghibur orang yang sakit saja tuan-tuan. Itu amalan yang paling mulia. Saya pernah, orang rumah saya masuk hospital di Isud. Pagi-pagi ada sekelompok rombongan sambil menghibur orang-orang sakit, ya, dengan nyanyi-nyanyian. Tapi kadang-kadang kita, itu tidak sakidah sama kita, syirik macam-macam. Masya Allah. Padahal orang itu menghibur. Dan amalan yang paling tinggi tuan-tuan, bukan zikir sepanjang malam, bukan tahajud sepanjang malam. Amalan yang paling tinggi, engkau bisa memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu. Jangan sakiti dia, jangan kecewakan dia. Ini gara-gara kita berbeda pahaman saja, saling pelotot-pelototan, tidak ada kedamaian. Oleh sebab itu tuan-tuan, ada lagi satu, ini ucapan, kita selalu nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau ada mengeluarkan fatwa yang indah sekali. Mengisi perut orang yang lapar, mengganjal perut seorang yang lapar, lebih hebat ganjaran pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Tengok tuan-tuan, ini ucapan bukan ucapan saya, ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Ayo, mari kita amalkan pesan beliau. Mengganjal satu perut orang yang lapar, artinya memberi makan, membahagiakan seseorang, lebih mulia daripada membangun 1000 masjid. Sebab tuan-tuan, bayangkan sebaliknya, kalau kita menjadi punca kebencian, menjadi punca perpecahan, menjadi punca pertengkaran, pengkhianatan, ya, maka tuan-tuan, nanti di hari kiamat berat kita menjawab, siapa saudaramu? Ya, ya, saudara kita, karena berbeda-beda kita tak mau menjadi saudara. Padahal ada lagi tuan-tuan, senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah. Mari kita budayakan rasa cinta dan kasih sayang tanpa batas, lintas, ya, sepanjang dia manusia, keturunan anak Adam, apapun bangsa dan kulitnya. Jangan kita menjadi Tuhan. Kita mencela syirik, tapi kita melawan toke. Sudah berani menghukum, oh dia neraka, oh dia surga, oh dia sesat, oh dia salah. Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan hari-hari kita sholat mengucapkan Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan, bukan kita. Kita ini banyak mengamalkan opini orang lain, pendapat orang lain, ya. Oleh sebab itu kita hindari rasa saling membenci, tetapi kita ciptakan pengorbanan. Betapa pengorbanan tadi tuan-tuan diabadikan dalam fikih, ya, menyembelih seekor kambing. Dan juga jangan berhenti sampai di situ, kita juga harus siap menyembelih ego kita. Kita harus sanggup menyembelih kesombongan kita. Kita harus sanggup menyembelih kejubudan kita. Kita harus berani bukan menyembelih setakat binatang ternak, tapi menyembelih sifat-sifat negatif, akhlak-akhlak yang buruk di dalam akhlak perilaku kita. Nah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda dapat mengikuti lagi 3 sesi yang akan disampaikan oleh guru-guru kita bersempena bulan Zulhijjah ini. Bagi yang sesama Islam, doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, ya, doa yang terbaik untuk mereka. Dan kalau ada rezeki, kita tak pergi berhaji,
puasa di bulan Zulhijjah ini, terutama puasa di hari Arafah. Dan kalau ada rezeki janganlah kedekut, ya, sisihkan, berkorbanlah, sembelihlah korban. Karena mazhab Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Mazhab Imam Hambali fardu ain, setiap tahun wajib menyembelih hewan korban. Bahkan diancam orang yang mampu, ada uang, dia tak mau berkorban, jangan hampiri tempat sholat. Masya Allah. Jadi beruntung dan bertuah kita kalau setiap tahun kita ada rezeki dapat menyembelih hewan korban. Dan saya sendiri ada membuat di Lampung, Sumatera. Kalau ada juga yang ingin menyusul, kami juga membuka kesempatan lah untuk berbagi, karena mereka benar-benar memerlukan, dan semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.